Allah mengeraskan hati Fir'aun. Jadi segala keberadaan dunia, atau kita mau katakan Fir'aun itu adalah penguasa dunia, yang kita bisa samakan dengan setan, itu pun tidak berkuasa sebenarnya terhadap Allah. Makanya mengherankan bagi saya, kalau kita memperbandingkan setan dengan Allah itu seakan-akan dalam posisi yang sama. Gambarannya memperlihatkan bahwa penguasa dunia itu, setan itu yang digambarkan oleh Firaun, tidak berkuasa terhadap Allah, tidak mampu menyaingi Allah. Jadi apa yang kita takutkan dengan setan sebenarnya? Nah, kenapa mindset manusia itu berada dalam ketakutan terhadap setan? Bahkan mereka melihat betapa setan itu punya kuasa, yang bahkan bisa seakan-akan setan itu merupakan rival daripada Yesus. Dalam peragaan-peragaan yang Allah perlihatkan, setan itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Apalagi terhadap kita sebagai tubuh Kristus. Terhadap Kristus pun dia tidak punya kekuatan apa-apa. Dia dilibatkan dalam pekerjaan yang Allah mau kerjakan. Iya, tetapi sekali lagi setan bukan berada pada rival yang sama dengan Yesus. Nah, kalau kita ini tubuh Kristus, maka setan pun tidak punya kekuatan apa-apa terhadap kita dan tidak juga menjadi rival yang sama. Dia jauh, bahkan dia sudah dikalahkan oleh Kristus. Kalau dia dikalahkan oleh Kristus, demikian pula dia tidak berkuasa terhadap tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus itu adalah Kristus itu sendiri yang hadir, yang sudah mengalahkan setan dan iblis itu. Nah, kenapa seluruh dunia, kenapa orang Kristen masih berpikir bahwa setan itu masih punya kuasa? Bahkan di dalam ajaran-ajaran kekristenan diajarkan bahwa nanti Yesus akan datang kembali mengalahkan setan. Ini pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus sudah kerjakan. Ini justru penyimpangan dari apa yang Yesus sudah kerjakan. Yesus pada dasarnya secara de facto, de jure, sudah mengalahkan setan. Setan tidak berkuasa terhadap Kristus maupun terhadap tubuh Kristus. Mengherankan sekali bagi saya. Karena di Alkitab diperlihatkan setan itu sudah dikalahkan, tetapi gereja-gereja masih mengajarkan setan masih berkuasa. Sehingga Yesus perlu datang lagi kembali untuk mengalahkan setan. Ini gereja apa kalau kayak model kayak begini? Ini gereja yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ini sebenarnya tidak boleh menyebut dirinya gereja. Salib itu, coba bayangkan di dalam gereja, pendeta-pendeta berkhotbah di depan mimbar itu ada gambar salib. Salib itu lambang. Salib itu memperlihatkan bahwa iblis, setan itu sudah tidak berkuasa. Bagaimana mungkin dari atas mimbarnya kita berkhotbah bahwa Yesus akan datang kembali mengalahkan setan? Lalu apa gunanya salib yang ada di depan para pendeta itu? Gambarannya diperlihatkan bagaimana Fir'aun sebagai gambaran setan itu, penguasa dunia ini, yang berkuasa atas Israel, yang berkuasa atas seluruh bumi ini, setan itu tidak berkuasa terhadap Allah yang sedang memperagakan anaknya. Yang kedua, bahwa semua perbuatan-perbuatan ajaib Allah dari 1 sampai 9 itu, tidak ada yang membuat bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Kenapa? Karena sekali lagi Allah ingin memperagakan bahwa bukan hal-hal mujizat itu yang bisa membawa Anda dan saya keluar dari dunia ini. Bukan itu. Ya. Tidak ada satupun mujizat yang Allah perbuat di dalam dunia ini yang membuat Anda dan saya bisa diselamatkan. Tidak ada semua mujizat yang Allah perbuat, Yesus perbuat 2000 tahun yang lalu bisa membuat orang itu diselamatkan. Lazarus dibangkitkan, tapi toh Lazarus harus mati juga. Tidak ada perbuatan ajaib apapun dalam dunia ini yang bisa membuat orang keluar dari kungkungan dosa dan maut dan setan itu. Tidak ada. Allah peragakan itu supaya kita tidak mencari perbuatan-perbuatan ajaib. Supaya kita mengenal Allah yang luar biasa itu dan kita mau datang kepada Dia karena kita melihat maknanya. Apa maknanya? maknanya yang dia peragakan itu. Dari 10 tulah itu,
Dari 9 dia peragakan dan mencapai puncaknya. Hanya ada satu perbuatan Allah ternyata yang bisa membuat orang keluar dari Mesir, yaitu kematian anak domba. Itu saja. Jadi tidak ada apapun yang Allah perbuat. Allah bisa turunkan api dari langit. Orang takut kan, nanti katanya kalau hari kiamat Allah turunkan api. Itu pun tidak akan menyelamatkan Anda dan saya. Allah bisa buat salju turun ke dalam dunia, memenuhi dunia. Bahkan Allah sudah buat air bah menghancurkan seluruh penduduk dunia, makhluk hidup di dalam dunia ini. Tetapi itu pun tidak membuat orang bisa diselamatkan. Tetapi ada satu saja yang bisa membuat kita mencapai keselamatan itu. Hanya satu. Kematian itu, salib itu. Kematian anak domba.